Di Indonesia, upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu program prioritas. Hal ini dikarenakan masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi salah satu permasalahan utama di bidang kesehatan. Menurut WHO, upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak ditargetkan untuk menurunkan angka kematian dan kejadian sakit pada ibu dan anak. Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan pelayanan rujukan. Selama ini, berbagai program terkait penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak sudah diupayakan. Program-program tersebut menitikberatkan pada upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Indikator yang digunakan untuk menilai program kesehatan ibu dan anak antara lain kunjungan ibu hamil pertama, cakupan kunjungan keempat ibu hamil, cakupan buku kesehatan ibu anak, deteksi dini kehamilan berisiko oleh tenaga kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan, penanganan komplikasi obstetrik, lalu ada pelayanan nifas, pelayanan neonatal, penanganan komplikasi neonatal, pelayanan kesehatan anak balita, dan pelayanan kesehatan anak balita sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil topik KIA. Yang pertama karena adanya kondisi di mana wanita subur yang mengalami obesitas, kurang kalori, dan obesitas yang mempunyai penyakit penyerta. Yang kedua adanya disparitas tingkat sosial ekonomi yang masih tinggi, di mana para orang yang kurang mampu tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam dirinya pada saat hamil, terutama untuk jabang bayi. Secara nasional, angka kematian ibu di Indonesia telah menurun dari 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup menjadi 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan jauh lebih rendah dari target di tahun 2022, yaitu 205 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian tersebut harus tetap dipertahankan, bahkan didorong menjadi lebih baik lagi untuk mencapai target di tahun 2024, yaitu 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil Sample Registration System atau SRS Litbangkes tahun 2016, 3 penyebab utama kematian ibu adalah gangguan hipertensi sebesar 33,07%, pendarahan obstetrik sebesar 27,03%, dan komplikasi non-obstetrik sebesar 15,7%. Sedangkan berdasarkan data MPDN tanggal 21 September 2021, 3 penyebab teratas kematian ibu adalah eklamasi sebesar 37,1%, pendarahan 27,3%, infeksi sebesar 10,4%, dengan tempat atau lokasi kematian tertingginya adalah di rumah sakit sebesar 84%. Secara nasional, angka kematian bayi atau AKB telah menurun dari 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan melampaui target 2022 yaitu 18,6% kematian per 1.000 kelahiran hidup. Hal tersebut harus tetap dipertahankan guna mendukung target di tahun 2024, yaitu 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengaruh KIA terhadap seorang ibu. Nah, pemerintah telah membuat program KIA ini untuk para ibu untuk dapat mencegah tingginya angka kematian seorang ibu. Kenapa program ini sangat berpengaruh kepada seorang ibu? Karena dalam program KIA ini berisi informasi kesehatan untuk ibu sejak masa hamil, saat melahirkan, masa nifas, dan berlanjut untuk mencatat kesehatan bayi baru lahir sampai anak berusia 6 tahun. Nah, dengan adanya program ini berpengaruh kepada ibu karena dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau disebut dengan NKKBS, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang yang optimal. Program KIA dapat memiliki dampak positif pada anak dalam beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama adalah kesehatan bayi. Melalui pemeriksaan prenatal dan natal, program KIA membantu memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, mengurangi risiko komplikasi yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Yang kedua adalah imunisasi. Program KIA sering melibatkan program imunisasi untuk melindungi anak dari penyakit menular, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan. Melalui program ini, ibu mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan yang dapat membantu mereka merawat anak dengan baik, termasuk praktik gizi yang benar dan perawatan kesehatan dasar.
Yang keempat adalah akses ke layanan kesehatan. Program KIA dapat meningkatkan akses keluarga, terutama yang kurang mampu, ke layanan kesehatan yang penting bagi kesehatan dan perkembangan anak. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah dengan memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun upaya kesehatan ibu untuk mencegah kematian ibu meliputi: yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil. Antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Yang kedua, pelayanan imunisasi tetanus bagi wanita usia subur dan ibu hamil. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi baru lahir dan melindungi ibu dari resiko terkena tetanus selama masa kehamilan atau saat proses melahirkan. Yang ketiga, memberikan tablet menambah darah. Ibu hamil berisiko mengalami kekurangan zat besi. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi 1 tablet tambah darah per hari minimal 90 hari selama masa kehamilan sebagai upaya pencegahan kejadian anemia saat kehamilan. Yang keempat, pelayanan kesehatan ibu bersalin. Setiap ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan persalinan yang sesuai dengan standar. Yang kelima, pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan ini diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Yang keenam, penyelenggaraan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan.